Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wijeningsih dengan nomor NPM 20510400262 dari Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas Green Economic and Trade yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Alif Rahman Setianto, SEME. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sekian perkenalan dari saya, dan yang selanjutnya yaitu memasuki pembahasan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Artinya, walaupun sumber daya alam tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, tetapi manusia dapat mengusahakannya kembali sumber daya alam tersebut sehingga tidak khawatir habis. Yang selanjutnya, yaitu ada sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu yang pertama, kekal dan selalu tersedia di alam. Yang kedua, dapat digunakan terus-menerus dan jumlahnya banyak sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, yaitu waktu pembaharuannya relatif singkat. Yang keempat, dapat dikelola pembaharuannya oleh manusia. Dan yang terakhir, bisa didapatkan dengan harga murah bahkan gratis. Di selanjutnya, yaitu ada pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu dikelompokkan menjadi dua, daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati ini yang pertama ada hewan dan tumbuhan. Dan sumber daya alam non-hayatinya, yaitu yang pertama ada tanah, air, udara, dan matahari. Permasalahan yang mungkin atau sudah terjadi terhadap sumber daya alam ini dikarenakan banyaknya perusahaan industri di Indonesia yang menyebabkan pemakaian sumber daya alam yang terus-menerus tanpa disadari akan membuatnya berkurang, rusak, atau bahkan habis. Walaupun sumber daya alam ini dapat diperbaharui, tidak berarti kita bisa memanfaatkannya dengan sesuka hati. Kita tetap harus hemat dan menjaga kelestariannya agar tidak rusak dan cepat habis. Lalu, bagaimana caranya agar sumber daya alam ini tidak habis? Solusi pertama yang bisa dilakukan yaitu melakukan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Selain itu, bisa dilakukan untuk mencegah sumber daya alam agar tidak habis, yaitu selektif, memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Yang ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran. Yang keempat, yaitu perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi. Selain itu, sumber daya alam ini juga dapat dijadikan suatu peluang bisnis yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu tanaman pohon kelapa yang memiliki banyak sekali manfaatnya, yang dimulai dari batangnya, buahnya, batok, serabutnya, hingga ke daunnya dapat dimanfaatkan. Selain itu, peluang usaha lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Maluku bisa dilihat dari sisi strategis. Peluang investasi bisnis dapat diprediksi bahwa sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku. Dan sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dijadikan nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.